Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kita masih dalam lindungan Allah SWT dengan diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang bab 3, mengembangkan sifat syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Yang sebagaimana kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Ferry tentang syaja'ah, saya akan melanjutkan saja tentang kejujuran. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang kejujuran, maka saya akan menjelaskan arti kata jujur. Arti kata jujur berasal dari bahasa Arab yang berarti sidik, yang berarti berkata benar atau nyata. Jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuatu dengan kebenaran. Lawan dari jujur adalah dusta. Sebagaimana hadis Rasulullah yang dusta itu disamakan dengan ciri orang munafik, yakni ayatul munafik salasun, idza hadasa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata dia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia khianat. Ya, macam-macam jujur itu ada 3. Yang pertama adalah jujur dalam niat dan kehendak. Jujur dalam niat dan kehendak adalah melakukan sesuatu, segala sesuatu yang dilandasi motivasi yang hanya mengharap ridho Allah. Suatu perbuatan di hadapan Allah dinilai dari apa yang diniatkannya, sebagaimana hadis Rasulullah, yakni innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu dinilai dari niatnya. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan ini adalah sangat populer di masyarakat. Karena seseorang yang sering berkata jujur, maka ia akan mudah mendapat kepercayaan dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila dia sering berkata tidak jujur, maka tidak akan ada kepercayaan bagi masyarakat. Jujur dalam ucapan ini juga diibaratkan teko yang berisi. Jika teko itu berisi kopi, maka keluarnya adalah kopi. Jika teko itu berisi teh, maka keluarnya adalah teh. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Jadi, jujur dalam perbuatan adalah harus seimbang antara lahiriah dan batiniah. Jadi, tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Ya, hikmah berperilaku jujur itu banyak sekali anak-anak. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Terus yang ketiga, merasakan ketenteraman hidup karena tidak dibayang-bayangi rasa salah kepada orang lain. Yang keempat, mendapat keberkahan hidup dari Allah SWT. Terus yang kelima, merupakan amalan yang dapat mengantarkan kita ke surga. Jadi, walaupun jujur itu sangat dianjurkan oleh Allah, dusta pun ada beberapa hal yang diperbolehkan. Hanya 3 hal saja kita boleh berdusta. Yang pertama yaitu ketika seorang suami memuji istrinya atau sebaliknya. Suatu contoh,
seorang istri yang memasakkan suami. Walaupun masakannya itu tidak enak, tapi si suami tetap memujinya dengan keinginan agar seorang istri ini senang dengan pujian suami tersebut. Yang kedua, yakni seseorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari tidak ada. Suatu contoh, kalian tahu seseorang yang tidak bersalah tersebut lari sebelah kanan, tetapi kalian ngomong sebelah kiri. Itu boleh. Terus yang ketiga, ucapan dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Nah, antara saja'ah dan kejujuran ini sangat erat kaitannya. Hubungannya antara saja'ah dan kejujuran adalah yang pertama, adalah konsisten menyuarakan kebenaran dan berani berkata benar. Sebagaimana kata-kata qulil haq walau kana murron. Berkatalah yang benar walaupun pahit rasanya. Terus yang kedua, dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya. Sosok manusia yang berani mengakui kesalahan diri sendiri. Yang ketiga, senantiasa senang melakukan perbuatan baik. Sebab setiap manusia senang diperlakukan secara jujur. Sebaliknya, sangat marah jika dibohongi atau dicurangi. Terus yang terakhir, berupaya sekuat tenaga untuk selalu menerapkan kebenaran dan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari berperilaku jujur tadi banyak sekali kisah yang mengisahkan, yakni ini ada salah satu kisah orang yang paling berani, diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Meriwayatkan suatu hari Ali bin Abi Thalib berkhutbah, "Hai kaum muslim, siapakah orang yang paling berani?" Jawab mereka, "Orang yang paling berani adalah engkau sendiri, hai Amirul Mukminin." Kata Ali, "Orang yang paling berani bukan aku, tetapi Abu Bakar. Ketika kami membuatkan Nabi gubuk di Badar, kami tanyakan siapakah yang berani menemani Rasulullah dalam gubuk itu dan menjaganya dari serangan kaum musyrik. Di saat itu tiada seorang yang bersedia kecuali Abu Bakar sendiri. Di waktu yang lain, aku menyaksikan Nabi dihalau orang musyrik dan menyakiti beliau seraya berkata, apakah kamu menjadikan beberapa Tuhan menjadi satu Tuhan? Di saat itu tidak ada yang berani membela Nabi selain Abu Bakar dan memukul mereka sambil berkata, apakah kamu hendak membunuh orang yang bertuhankan Allah? Kemudian Ali berkata, adakah orang beriman dari kaum Fir'aun yang lebih baik dari Abu Bakar? Semua jamaah diam saja, jawab Ali. Selanjutnya, Abu Bakar lebih baik dibanding mereka, walaupun mereka memiliki 10 dunia karena orang beriman dari kaum Fir'aun menyembunyikan imannya, sedang Abu Bakar menyiarkan imannya. Ya, dari kisah di atas, saya berharap kalian untuk berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa anak-anak, di Taruna Sinau untuk di-download. Di situ ada ulangan harian yang isinya dari bab 1, 2, dan 3. Ada 25 pertanyaan. Silakan dijawab dan dikasih nama, kemudian diupload. Sekian saja materi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat walaupun belajar di rumah. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.